selamat datang di vlog gue dengan gue Rian. Dan di vlog gue kali ini, ya di sebelah kiri gue teman-teman ada Toyota All New Corolla tahun 97 manual, tipenya yang AE 111. Nah, kali ini gue mau coba review juga bareng sama ownernya. Nah, sebelumnya teman-teman, ini sorry, teksnya kita ngetik ini udah agak sore, jadi kalau misalnya penerangannya kurang asik seperti konten-konten sebelumnya yang lebih cerah, dan orangnya udah ada di belakang kamera siap kita coba kulik-kulik kayak apa aja sih, apa yang dimodifikasi dari mobil ini. Oke, Mas Erik. Mas Erik, thank you nih. Yeah. Ini walaupun dengan drama nih Mas Erik ya, karena tadi ada beberapa kendala juga sebelum Mas Erik kesini. Nah, Mas Erik, ini gue tertarik ketika pas kemarin gue nge-review satu komunitas yaitu Gasur Gang, dan teman-teman Mas Erik ini juga tergabung dalam komunitas Gasur Gang. Ketika pas Mas Erik datang, satu hal yang mencuri perhatian gue, yang pertama ini mobil CPR, udah pasti ya teman-teman dilihat. Dan yang kedua, ini kayak Mas Erik, feeling gue bertanya-tanya pas saat datang, ini kap mesinnya dengan motif karat kayak begini. Dan ini ternyata karatnya bener ya Mas Erik? Iya bener karat. Tapi menurut gue ini jadi estetik loh. Nah, gue nggak tahu apa karena Mas Erik memang kebetulankah, atau karena faktor budget, atau memang jangan-jangan budgetnya ada, tapi sebenarnya emang setelah dilihat oke, jadi nggak dilanjutkan atau bagaimana proyeknya. Nah, kira-kira Mas Erik gimana nih Mas Erik ceritanya? Jadi untuk karat ini sebenarnya di luar negeri juga ada alirannya. Biasanya itu namanya red rod. Oh oke. Red style. Oke, berarti sesuai dugaan gue nih Mas Erik. Berarti ini memang sudah sudah di konsep ya? Iya. Oke, ini menarik sih pas waktu gue datang. Nah, Mas Erik, kita lanjut nih. Sebelum mungkin lebih dalam lagi, Mas Erik kalau misalnya boleh sharing ke teman-teman, sebenarnya megang Corolla ini tipe AE 111 ya? Kalau tadi aku nggak salah sebut ya, Mas Erik. Ya? Ini sejak kapan sih tahunnya Mas Erik? Saya megang mobil ini dari 2010. 2010 ya? Oke. Berarti ini teman-teman kita bisa gali nih Corolla apa plus minusnya nih Mas Erik ya? Pasti Mas Erik udah makan asam garam juga nih. Oh iya. Oke, dari 2010 dan langsung dimodifikasi saat itu Mas Erik? Pelan-pelan sih Mas dulu. Pelan-pelan? Modifnya tuh pelan-pelan gitu. Kalau bisa di-sharing berarti kronologinya gimana nih Mas? Sampai puncaknya, klimaksnya ini seperti ini nih. Saya sih cuman main CPR, terus ganti warna di wrapping. Warna orange, terus karena ada di Jogja agak ini dengan polisi, saya hapus warnanya, ganti warna. Sempat standar warna hitam aja, cuman pelek. Terus mulai pelan-pelan sih ganti jok. Dan itu dalam kurun waktu memang kira-kira di tahun berapa tuh Mas Erik? Ibaratnya mulai start dari kalau mulai benar-benar mainnya itu di 2015. 2015 ya. Berarti start dari 2010 sampai 2015 itu masih orisinal ya? Masih orisinal. Kurang lebihnya ya. Dan setelah itu pelan-pelan Mas Erik konsep dan akhirnya sampai klimaksnya seperti ini gitu ya Mas Erik. Oke. Nah, Mas Erik kalau misalnya kita boleh bedah tapi ini memang pasti lebih fokusnya ke CPR-nya nih ya Mas Erik ya, karena ini belakangnya juga chamber nih kalau gue lihat Mas Erik. Chamber. Ini kalau misalnya dari velgnya sendiri Mas Erik, karena di konten gue pasti Mas Erik supaya ada referensi buat teman-teman nih, kira-kira untuk budget sampai seperti ini tuh kira-kira kalau misalnya dibedah harganya berapa nih Mas Erik nih? Kita mulai dari velg dulu deh. Iya, kalau velg itu saya beli sama ban itu di 9,5 juta ya Mas Erik. Dengan ukuran 17, lebar depan 8,5. Belakang itu 9,5. Belakang 9,5. ET depan itu 28, ET belakang 12. Dan itu udah plus dengan per juga ya Mas ya? Dengan potong per dan lain sebagainya? Belum ya? Itu masih bicara velg dengan ban ya? Velg dan ban. Kalau misal kita masuk ke kaki-kaki untuk di bagian pernya, itu bagaimana tuh Mas? Untuk kaki-kaki itu saya tuh bikin itu penyempurnaannya 3 kali Mas dulu. Pertama saya bikin cuman main custom per, habis itu karena
jalanan di Bekasi itu kan. Iya sih. Iya, benar-benar. Jadi saya pengennya, ini kan juga mobil daily, pengennya tetap empuk, saya custom, itu bolak-balik, itu ada habis 6 jutaan sih. 6 jutaan ya? Iya. Oke, itu udah... Baru sempurna kayak gini. Oke, udah seperti ini ya, gitu Mas Erik. Kira-kira kalau untuk dari modifikasi selain di kaki-kaki, apalagi nih yang bisa di-sharing ke teman-teman yang Mas Erik? Paling saya lukis di fendernya ini. Oke. Oh, ini lukisnya tadi gue sempat mikir nih stiker, tapi ini kayaknya beneran painting. Lukis, ya? Painting. Oke. Ini gimana nih ceritanya? Dan dengan budgetnya berapa nih kurang lebih untuk bisa seperti ini? Ini untuk fender satu panelnya itu 2 juta. 2 juta ya? Iya, 2 juta. Oke. Untuk satu panelnya. Oke sih. 2 juta. Oke. Terus paling saya main di interior hanya ganti jok. Ganti jok, oke. Kalau audio sih standar masih. Audio standar, iya. Oke. Untuk diganti jok, kita nggak bakalan ada angle kita ke dalam interior teman-teman karena sudah gelap. Iya. Jadi nggak apa-apa ya, kita tetap vlognya standby di depan supaya pencahayaannya tetap enak ditonton nih. Nah, kalau untuk jok lagi itu keluar budgetnya berapa? Dulu saya beli di 3,5. 3,5 ya, 3,5 juta. Oke. Dia modelnya jadi ala semi bucket ya. Oke. Untuk bagian dovetail ini saya custom karena pertamanya saya seneng sama model Vertex. Oke. Cuman untuk model Vertex itu nggak ada untuk Corolla, jadi saya custom sendiri. Tapi agak saya bikin lebih tinggi dari Vertex. Oh gitu. Iya. Oke. Berarti hitungannya custom berarti ya? Iya, custom. Kena budget berapa nih kira-kira? Di 1,5. 1,5 ya? Iya. Oke Mas Erik, berarti sekarang karena Mas Erik tadi udah share 10 tahun nih, kira-kira suka duka dari Corolla ini, kita bahas mulai dari minus dulu deh yang menarik nih. Kalau minusnya nih apa? Kalau minusnya itu Corolla itu biasanya di shock breaker belakang. Shock breaker belakang. Iya. Dan power steering. Dan power steering ya. Oke. Kalau untuk mesin Corolla itu bandel sih. Bandel ya? Iya. Oke. Dan kalau spare part sendiri gimana Mas? Oh, spare partnya melimpah kalau Corolla. Oh gitu? Iya. Oke. Untuk tahun 97 tapi after sales di bagian spare part masih cukup bagus. Banyak ya? Barang-barangnya juga. Oh ya Mas Erik, ini tadi gua ke-skip nih kayak ini. Ini knalpot kan udah rubah nih ya? Oh iya. Oke. Ini gimana nih Mas Erik? Kalau knalpot saya pakai HKS Silent. Oke. Itu di kisaran 700-800 ya. 700-800. Oh iya. Tapi ini harus digali juga nih bagian yang ini. Soalnya tadi Mas Erik sempat nyebut nih, memang risiko dari bermain ceper dengan chamber seperti ini adalah ban pasti ya Mas Erik. Kira-kira tips and triknya buat teman-teman apa sih yang bisa di-share Mas Erik kalau ada teman-teman mungkin di luar sana mobilnya belum ceper, terus dia mungkin aduh gue pengen diceperin, kira-kira tuh plus minus dari nyeperin yang bisa Mas Erik share ke teman-teman seperti apa? Kalau plus minusnya, kalau plusnya sih ceper itu kalau misalnya di tol emang kita lebih stabil ya. Iya. Terus kalau minusnya itu apalagi di camber kayak saya ini paling itu harus perhatiin rotasi ban. Karena pasti itu kalau lupa sobek ya. Iya. Oke, karena dia bentuknya memang udah nggak presisi. Karena yang jalan hanya dalam agak sedikit mirip. Jadi memang sebenarnya harus sering jajan ban ya. Iya, paling nggak harus nyetok ban sih. Oke, sekian teman-teman. Jadi review kali ini thank you buat Mas Erik nih yang udah mau sharing-sharing, dan seperti yang Mas Erik bilang tadi nih, kalau ada teman-teman yang mau join ke komunitas dari Gasruk Gang, nanti di link deskripsi gue sertain deh Instagramnya. Orangnya asik-asik, dan tapi mungkin ada satu syarat, minimal modifikasinya harus ceper kali ya Mas Erik? Iya, harus ceper. Harus ceper ya? Iya. Oke, sekian teman-teman. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe untuk support channel ini terus, untuk buat lebih semangat ke depan bagian konten-konten khususnya di dunia otomotif modifikasi. Dan stay healthy, stay safe, and bye-bye.